pertama kali di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang sedang trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.go, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.go. Di antaranya, rumah di Purnawirawan 1 terbakar, kerugian ditaksir capai 100 juta. Polda Lampung tetap lanjutkan penyelidikan kasus meninggalnya siswa SPN Kemili. Wajah pencuri motor di Kedamaian yang beraksi saat maghrib terekam CCTV. Kasus ekspedisi angkut kendaraan plat palsu dilimpahkan ke Polsek Tanjung Priok. Terakhir, ini rangkaian seleksi yang wajib diikuti untuk menjadi Bintara Polri. Baik, Bang, apa yang menarik di Lampung.go? Yang menarik mungkin yang sudah menjadi perhatian umum ya di Lampung ini adalah kematian siswa SPN ya saat mengikuti pendidikannya. Ini menjadi sebuah perhatian dari masyarakat luas karena ini sebuah terjadi di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan kedinasan ya. Dan ini menjadi sebuah perhatian dan kemarin udah dilakukan ini ya konferensi pers ya terkait dengan hasil autopsi ya yang dilakukan oleh ini terhadap jenazah korban Advent Pratama Telam Banua. Dan dari hasil autopsi itu ternyata kesimpulannya bahwa kematian korban bukan karena penganiayaan ya, karena berdasarkan hasil autopsi itu sendiri bahwa kematian korban karena adanya gagal jantung ya, karena berdasarkan hasil dari ini patologi dan di organ dalam itu ternyata pas ini ditemukan bahwa jantung korban itu udah membengkak ya, dan itu menjadi kesimpulan menjadi penyebab kematian dari korban ya. Namun apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu ternyata mengecewakan pihak keluarga karena mereka tidak puas ya dengan hasil autopsi karena mereka menduga bahwa kematian anggota keluarganya itu karena ini ya adanya penganiayaan karena mereka juga sudah menunjukkan sejumlah bukti ya luka-luka yang ada di tubuh korban ya, dan itu juga menjadi hal yang membuat mereka kecewa karena apa yang mereka ini yang sampaikan itu ternyata tidak masuk dalam dari apa yang harus diumumkan oleh pihak kepolisian kepada halayak ramai ya. Dan akibatnya juga mereka akan terus melanjutkan kasus ini dan akan melaporkan ke Mabes Polri ya. Mereka berencana untuk melakukan laporan ke Mabes Polri ya. Tapi walaupun kasus ini sudah tadi diumumkan oleh pihak rumah sakit maupun dari polisi, kasus ini tetap berlanjut begitu ya, Pak? Betul, dan pihak Polda juga menjamin bahwa mereka akan tetap melanjutkan ya penyelidikan terhadap kasus ini sehingga menemukan titik terang sehingga bisa memberikan ketenangan ya mungkin hasil yang bisa memuaskan keluarga atau semua pihak ya atas kejadian yang ini, dan kita berharap bahwa kejadian ini tidak terulang ya di kemudian hari, dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan menjadi kejadian yang terakhir ya, agar kita juga bisa melihat bahwa calon-calon bintara itu bisa menjadi polisi-polisi yang tangguh untuk di masa depan dalam menjaga keamanan kita semua ya. Baik, baru kita beralih pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, antisipasi kebakaran semakin marak di musim kemarau. Kelanjutan kematian siswa SPN Kemiling. Kekeringan pengaruhi sejumlah harga kebutuhan pokok. Dan terakhir, polusi udara di Wailuni akibat udara yang tidak baik. Baik, Bang Lulu, apa yang menarik di lampungpos.id? Jadi Lampung.id mengangkat kita ini ya kebakaran ya. Ini terkait dengan fenomena El Nino ya, dan kebakaran musim kemarau yang berkepanjangan dan kondisi cuaca yang cukup panas ya. Betul. Dan kondisi ini membuat terjadinya sejumlah kebakaran ya, tidak hanya di ibu kota provinsi di Bandar Lampung sendiri, tapi ternyata sudah menyebar juga di sejumlah daerah ya, termasuk tidak hanya perumahan ya, tempat-tempat tinggal masyarakat, tapi juga lahan-lahan pertanian ya yang sudah mengalami ini kebakaran ya. Ini menunjukkan bahwa semua pihak untuk lebih mewaspadai ya kondisi kering ini untuk dalam hal terkait ini ya, dalam memperhatikan api ya, terus puntung-puntung rokok, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena sekarang dengan kondisi kering gini banyak barang-barang yang kering yang mudah terbakar ya, dan itu harus menjadi perhatian tidak hanya ini masyarakat dan BPBD juga ya, pemerintah
khususnya untuk lebih cepat tanggap dan mewaspadai ya, dengan mengantisipasi adanya setiap kejadian agar tidak mengantisipasi agar tidak terjadi ya kejadian-kejadian kebakaran yang bisa melanda wilayah-wilayah yang memang rawan terjadinya kebakaran. Karena ini aja kemarin aja udah terjadi kebakaran yang melanda perumahan ya, milik warga Bandar Lampung, ada di Jalan Purnawirawan dan jalan ini ya Durian Payung ya kemarin sebelumnya. Ini harus menjadi perhatian ya. Begitu juga bagi di daerah ya yang ada lahan-lahan pertanian, karena di Pringsewu udah sekitar kurang lebih 8 hektar ya lahan yang terbakar dalam 2 kejadian ya. Yang pertama 3 hektar, yang kedua 5 hektar. Dan ini menjadi harus perhatian ya, dan khususnya juga terutama ini ya di lahan-lahan ini ya gambut ya, yang kayak banyak terdapat di Suji ya di ini, karena untuk lahan gambut sendiri itu biasanya skam ya, apinya masih di bawah ya, dan ini harus mendapat perhatian serius ya dari pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kejadian yang nanti menimbulkan kerugian yang bisa luar biasa ya. Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Agnes Mo jadi line up kejutan di rangkaian ASEAN Song Syndicate Volume 2. Film Barbie pecahkan rekor sebelumnya dipegang The Dark Knight. Blackpink akan gelar konser di Seoul, selesaikan konser Blackpink. Ariana Grande rayakan 1 dekade album debut Your Truth. Terakhir, Titi DJ gandeng Lale Ilma Nino dalam karya terbaru Top 40. Baik, apa yang menarik Bang di sai100fm? Dari 5 ini kita ini yang menarik film Barbie ya, Barbie ya. Di tengah kontroversi dengan adanya larangan penayangan ya, bahkan diharamkan ya di Al Jazeera ya, dan kemarin juga setelah dilarang untuk ditayangkan di Kuwait dan Vietnam, ternyata mampu menghasilkan pendapatan yang cukup fantastis ya, karena ini juga bisa bisa memecahkan rekor ya penerimaan pendapatan bagi produk dari Warner Bros ya, karena The Barbie ini produk dari Warner Bros, dia mampu memecahkan rekor milik film The Dark Knight ya, dengan pendapatan yang sekitar 537,5 juta dolar AS ya, atau sekitar 8,2 triliun. Dia bisa sedangkan The Dark Knight cuman 536 juta triliun ya. Dan betul, dan ini masih proses ya, karena masih sampai tahun 2023, sampai ada sekitar September, Oktober, November, 4 bulan lagi ya, masih di tahun ini untuk tayangnya ya, untuk tahun ini. Dan mereka juga memiliki peluang untuk bisa memecahkan rekor ya dari pendapatan dari Super Mario Bros ya, yang sudah menghasilkan sekitar 1,3 miliar dolar AS ya, dan Barbie sekarang udah 1,2 miliar dolar AS, dan itu menjadi sebuah kesempatan ya, karena masih ada rentang 4 bulan ya untuk bisa dalam tayang ya, untuk bisa melewati ini The Super Mario Bros. Artinya walaupun film ini mendapat penentangan dari berbagai negara, tidak menyurutkan minat penonton untuk menonton film ini. Betul, ini karena ini juga ya, ternyata masih banyak juga ya yang seneng ya atas kehadiran film Barbie ini ya, khususnya di domestik Amerika ya, dan di Amerika Utara khususnya, bahwa The Barbie itu emang benar-benar diterima, walaupun isinya juga yang atas larangan itu karena adanya penyimpangan dari ini ya, seksual atau ini ya, homoseksual ya, LGBT di situ, tapi ternyata di wilayah negara-negara barat ini masih diterima dengan baik ya, sehingga pendapatannya juga masih cukup banyak benar, signifikan ya. Apa itu artinya semakin ya, sampai mungkin ya, makanya itu sampai akhir 4 bulan ini mungkin bisa melewati dari pendapatan The Super Mario Bros ya, karena diprediksi para pengamat film bahwa The Barbie itu punya peluang besar ya untuk bisa menghasilkan yang lebih besar dari The Super Mario Bros sampai akhir tahun. Oke Bang Lulu, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Sama-sama. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan sai100fm, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.